Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami di channel Basis Cahaya Hati. Pada kesempatan kali ini kami menyapa pada seluruh saudara-saudara kami di seluruh penjuru Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kesempatan ini kami memberi judul ngobrol santai tentang rahasia di balik hati manusia. Di balik hati manusia ada unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan, yaitu unsur rohani. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari tentang ilmu yang ada di dalam diri kita, yaitu ilmu tentang ruhani. Saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, di dalam diri kita, yaitu di balik wujud jasmani kita, ada bersemayamnya unsur Tuhan yang itu berada di balik kolbu kita, hati kita, yang itu awalnya ditiupkan oleh Tuhan sendiri, yaitu kutiupkan sebagian rohku, maka kau bersujudlah. Seperti itu. Nah, inilah yang harus menjadi perenungan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Yang namanya manusia yang hidup di dunia ini, seluruh umat manusia sedunia. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan. Tuhan meniupkan sebagian unsur rahasia kebesaran persifatannya, yaitu ruh atau ruhani. Itulah yang diutus olehnya, oleh Tuhan sendiri. Diutus sebutannya rasul, utusan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia utusan. Yang diutus itulah utusan. Sedangkan yang diutus itu sendiri adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya dari alam maha. Alamnya Tuhan itu sendiri, alam yang tiada awal tiada akhir, yang menguasai dunia dan akhirat, karena dia bersemayam di maha akhirat, yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia sebagai manusia jasmani, namun bisa terhubung lewat unsurnya yang ditanamkan, yaitu unsur rohani. Maka pada diri manusia yang bisa terhubung terhadap Tuhan, yaitu unsur dia sendiri, unsur rohani. Maka setiap manusia di dunia ini wajib hukumnya mencari ilmu rohani. Nah, ilmu rohani itu ada pembawanya. Pembawanya disebut guru rohani. Guru rohani
yang berasal dari sisinya, itulah pembawa ilmunya, itulah utusannya di balik diri manusia. Atau guru sejati, atau Rasulullah, atau ruh yang suci. Seperti itu. Nah, unsur itu di dunia, utusan itu di dunia bersemayam menempati wadah pembawanya pula. Seorang manusia yang disebut guru rohani yang zahir. Nah, urutannya, tahapannya, sang pemilik ruhani adalah Tuhan itu sendiri. Alamnya maha akhirat. Kemudian unsurnya Tuhan diutus, dipercikan, yaitu ke alam yang kedua, alam akhirat. Dan unsur itu, utusan itu di dunia, alam yang ketiga, menempati wadah manusia yang dipilih, ditunjuk, dan dikehendaki. Itulah yang disebut guru rohani. Di dalam kitab suci Al-Quran, untuk muslim yang beragama Islam, terdapat di surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, manusia yang dipilih, dikehendaki, ditunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, itulah ulil amri minkum, yaitu manusia yang menjadi pemimpin, menjadi pembimbing untuk seluruh umat manusia sedunia. Itu berlaku untuk di setiap zamannya. Di setiap zaman ada seorang manusia yang dijadikan wakilnya, dijadikan kekasihnya, jadikan khalifahnya, yang membawa risalah ajaran agama yang satu, ajaran agama tauhid, ilmu tauhid, agama samawi. Ilmu yang satu adalah ilmu yang qadim, membawa agama qadim, membawa kitab qadim, dan rasul yang qadim pula. Dari awal hingga sekarang, itu semua tidak berubah. Ilmu yang qadim, Tuhan yang qadim, ajaran agama yang qadim, kitab suci yang qadim, rasul yang qadim, itu tidak berubah. Itu tetap satu karena dari Tuhan yang satu. Namun di dunia ini, si pembawanya, manusianya, manusia itu adalah barang baru, relatif, tidak kekal. Yang kekal yang tadi, yang qadim tersebut. Yang qadim itu yang terdahulu, yang rahasia, yang awal, dari sang maha awal, tiada awal, tiada akhir. Seperti itu. Itu dari awal diciptakannya manusia sampai sekarang, hal itu tetap itu juga. Di dunia memang si pembawanya berbeda-beda. Awalnya ya sebutannya Nabi Adam. Terus nabi ya banyak sekali para nabi-nabi.
Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nah, pada zaman Nabi Muhammad khatamlah sebutan nabi. Nah, namun ya, setiap zaman tersebut, setiap utusannya atau para nabi itu tidak pernah menyalahkan ajaran agama satu sama lainnya. Contohnya, Nabi Adam tidak menyalahkan nabi yang selanjutnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak pernah menyalahkan nabi sebelum-sebelumnya. Nabi Musa tidak pernah menyalahkan Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya sampai Nabi Adam. Nabi Isa ya di zamannya pun tidak menyalahkan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sampai di Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi Muhammad tidak menyalahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Daud, dan seterusnya sampai Nabi Adam. Tidak pernah, karena ilmunya tetap satu. Ilmu Qadim, Kalam Qadim, Kitab Qadim, Rasul Qadim, ya Tuhan Qadim. Semuanya yang Qadim, jalan yang satu, ilmu yang satu dari Tuhan yang satu. Namun di dunia, karena sudut pandang ya, zamannya berbeda-beda, sebutannya berbeda-beda. Sebutan Tuhannya, sebutan agamanya, sebutan ajarannya, sebutan kitabnya itu berbeda-beda, tapi isinya itu sama. Ya, hanya kalimatnya, literasinya beda, tapi inti hakikat isinya sama. Itu yang perlu diperhatikan, direnungkan oleh seluruh umat manusia sedunia. Mengapa? Nah, kami bertanya, mengapa di zaman ini ya agama itu menjadi permasalahan yang sangat pelik ya di dunia ini. Sebutannya berbeda-beda, tapi tidak menemukan inti sarinya, hakikat ajarannya yang sangat inti, sehingga terjadilah permusuhan ya, saling salah menyalahkan. Nah, itu dikarenakan tidak ditemukannya dasar pakem ilmu yang satu, ajaran agama yang satu, kitab suci yang satu, rasul yang satu. Nah, saudara-saudaraku di seluruh penjuru Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya umat manusia seluruh dunia, mari kita merenung, mari kita pelajari agar ajaran tersebut, ajaran yang datang dari sisi Tuhan, ilmu yang dari Tuhan, ya, itu tidak bermasalah di dunia, sehingga tidak menjadi kerusakan atau dampak kerusakan bagi manusia dan alam semesta. Nah, pahami ajaran itu ada pembawanya. Nah, ajaran itu, unsur itu ada di balik hati kita manusia. Ya. Maka, di mana hati yang rusak karena tidak ketemu ajaran, maka rusaklah dalam perilaku kehidupannya atau laku hidupnya. Sebab ilmu yang di dalam tidak bertemu dengan si pembimbingnya, guru rohani yang asli. Seperti itu. Maka tugas kita sebagai manusia sekarang ini, ya, zaman kita sudah tahu, zaman sudah rusak. Ya, nubuahnya Nabi untuk yang beragama Muslim bahwa Islam tidak lebih dari kurun 14 abad. Artinya 1400 Hijriah Islam rusak. Rusaknya di mana? Tidak terhubung, ya, tidak tersambung unsur yang kodimnya, unsur yang rahasianya,
unsur rohaninya, unsur ilmu itu yang tidak terhubung, ya, yang ada dalam kolbu, sehingga kolbunya kotor, ya, rusak. Akibatnya mewujudlah lewat jasmani manusia menjadi rusak. Islam saja, yang namanya Islam banyak yang saling berdebat. Kemudian agama lain pun sama, saling bermusuhan dan berdebat. Inilah rusaknya. Maka mari kembali kepada ajaran yang satu. Ajaran kesucian hati, ajaran ruhani, dan melalui guru rohani. Dan di dunia ada pembawanya setiap zaman. Sebutannya beda-beda. Ya, sebutannya beda-beda. Ya, dari masing-masing keyakinan, agama, sebutannya beda-beda. Ada yang menyebut Kalki Al-Fatar, Isa Al-Masih, Satrio Piningit, Mesias, Imam Mahdi, dan sebagainya. Sebetulnya itu sebutan nama. Intinya adalah ilmu yang satu, ya, ilmu yang suci, ya, kitab yang suci satu, yang kodim, rasul yang kodim, seperti itu. Itulah yang harus direnungkan oleh seluruh umat manusia di dunia. Nanti jika ketemu dengan manusia itu akan diajarkan praktek tentang ilmu rohani, ilmu hati yang sudah diperintahkan oleh para beliau-beliau. Masuklah kau ke dalam dirimu secara kafah, udkhulu fisilmi kafah, seperti itu. Nah, itu unsur ketersambungan rohani manusia pada sang maha rohani lewat guru rohani. Di dunia ada pembimbingnya, ada yang memimpinnya. Nah, nanti akan diajarkan tentang wajahidu fisabilihi. Apa itu wajahidu fisabilihi? Dan berjalanlah, ya, dengan bersama Tuhan di dunia ini. Setiap gerak kita, pandangan kita, apa kita semua Tuhan. Artinya bersama Tuhan, bersama sifat kasih sayangnya, lemah lembutnya, kesuciannya. Nah, ini akan membawa tatanan kehidupan. Nah, beribadah bukan hanya sebatas ritual saja, harus sampai kepada spiritual, tatanan yang mencapai titik puncak tatanan rohani, tatanan spiritual, agar menjadi tatanan kehidupan, tatanan jasmani di dunia. Ini sangat penting untuk kita semua. Inilah perjalanan hati, yang di balik hati ada unsur kebesaran persifatan Tuhan, yaitu unsur rohani. Mari kita mencari guru rohani yang waris dan mutlak, yang ilmunya tidak ada tolak bandingnya, ilmiah dan dapat dibuktikan. Ya, semuanya ilmiah. Ya, tidak dapat dibantah jika masuk, jika ikut bersama guru rohani yang waris dan mutlak. Kami hanya sebatas menyampaikan sebagai petunjuk jika manusia atau saudara-saudara kami berkenan akan informasi ini. Namun tidak berkenan sudah, kami tidak memaksa. Kami hanya sebatas menyampaikan informasi akan ilmu tersebut. Ya. Semoga ini menjadi perenungan kita, menjadi tolak ukur kita dan pemikiran kita. Hati perlu diproses agar hati ini mau menerima, tidak egois, tidak sombong. Apapun itu kita terima, kita berpikir, kita ada akal, kita pilih. Kita saring, kita renungkan, mencari jalan pulang agar jalan kita untuk kembali pada Sang Pencipta dapat terselamatkan
di bawah bimbingan dan kepemimpinan guru rohani yang zahir, terhubung dengan guru rohani sampai pada di sisi maha rohani. Ini tentang perjalanan hati manusia yang wujud ke dunia menjadi perjalanan yang suci, cinta, kasih, sayang, dan damai yang suci pula. Salam dari kami basis Cahaya Hati, di channel Cahaya Hati, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan MDZ TNKN. Silahkan saudara-saudaraku yang ingin mencari ilmu ini, silahkan sesuai dengan domisili saudara-saudara. Kami menerima seluruh saudara-saudara kami dari kalangan manapun juga, dari keyakinan manapun juga. Yang penting satu tujuannya, untuk kembali menuju Tuhan atau kembali ke jalan pulang, agar bisa pulang rohani kita. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam ngobrol santai tentang hati. Di balik hati adalah unsur rohani, agar hati kita hidup dan selalu hidup bersama dengan Sang Maha Hidup. Salam Rahayu, salam cinta kasih, sayang dan damai selalu buat seluruh umat manusia sedunia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu, 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 damai, damai, damai. Tetap cinta kasih dan sayang untuk seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.